Oke, kali ini aku mau sharing tentang cara merekam layar pada komputer, PC maupun laptop yang sedang aktif dengan menggunakan aplikasi OBS Studio. Sebenarnya aplikasi untuk merekam layar komputer itu cukup banyak ya. Hanya saja ada beberapa yang aku rekomendasikan, salah satunya yaitu OBS Studio. Karena fiturnya cukup mudah, dia gratis, dan banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk rekam video maupun untuk streaming. Apa aja langkahnya? Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita buka obsproject.com untuk mendownload aplikasinya, yaitu OBS atau Open Broadcaster Software yang sudah cukup populer ini. Ada beberapa menu yang bisa kita lihat di halaman depannya, yaitu menu download untuk versi Windows, Mac OS maupun untuk versi Linux. Nah, karena kita pakai Windows, jadi kita pilih yang untuk versi Windows. Dia sudah support Windows 8.1, Windows 10, dan Windows 11. Oke, kita klik dan ikuti saja petunjuk instalasi dan maupun petunjuk untuk downloadnya. Kita tunggu sampai selesai dan kemudian kita install dan akan kita menuju langkah selanjutnya. Nah, setelah selesai kita install OBS Studio-nya, kita buka aplikasi OBS Studio-nya di PC ataupun komputer yang sudah kita install aplikasi OBS Studio-nya. Nah, ini tampilannya cukup simple, tapi fiturnya sangat bermanfaat. Yang pertama kita lakukan untuk merekam layar di monitor kita adalah kita buat dulu profilnya, kemudian klik profil pada bagian menu bar di atas, kemudian klik new dan kita add profile untuk mulai membuat video ataupun capture video dengan menggunakan OBS. Kita beri nama misalnya capture. Oke, capture monitor. Oke. Nah, karena kita nanti ini untuk recording bukan buat streaming, bisa kita pilih optimize just for recording, I will not be streaming. Kemudian pilih next. Kemudian saya pilih yang ini use current 1920 sesuai resolusi monitornya. FPS-nya bisa 60, bisa 30. Tapi saya prefer yang ini aja karena biasanya aku pakai untuk yang 30 ataupun 60 fps. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Bisa sesuaikan dengan spesifikasi komputer ataupun laptop teman-teman yang mungkin lebih canggih daripada PC yang aku gunakan. Nah, setelah itu akan kita buat scene baru. Kita klik bagian tombol plus pada bagian scene di kiri bawah, kemudian kita buat scene baru ataupun kita mulai untuk membuat semacam bagian dari profil tadi. Kita misalnya kita buat scene capture, kita bisa beri nama scene capture atau bisa nama lain sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, akan muncul di sini, di scene-nya scene capture. Kita mulai setting scene capture-nya dengan menggunakan device ataupun settingan yang akan kita perlukan ya. Di source ini ada beberapa menu yang perlu kita perhatikan, tapi yang terutama adalah bagian ini. Kita add input ataupun output yang akan digunakan dalam display capture ataupun untuk merekam monitor komputer kita yang sedang aktif ini. Misalnya kita merekam PowerPoint ataupun mau merekam video juga bisa, tapi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Nah, yang pertama adalah kita pilih display capture karena kita akan mengcapture ataupun merekam halaman komputer desktop kita. Oke, kita pilih display capture karena aku udah pernah melakukannya akan muncul seperti itu. Kalau yang belum dia akan kosong ya. Kita pilih display capture 2. Nah, akan seperti ini. Capture-nya lebih baik pilih otomatis saja, kemudian display-nya menyesuaikan dengan ukuran monitor. Oke, kita klik OK.
Nah, akan muncul di sini display capture 2. Terus kalau misalnya selain capture kita akan memasukkan audio ataupun misalnya suara melalui mic eksternal kita ataupun mic yang ada di laptop maupun komputer kita, bisa dipasang satu lagi add, yaitu audio input capture, biar audionya masuk. Oke, kemudian pilih audio input capture, terus oke. Kemudian pilih device yang akan dipilih. Nah, karena aku menggunakan mikrofon eksternal yang dicolokkan ke PC, aku pilih yang mikrofon Realtek R Audio, berarti dengan driver dari bawaan motherboard. Oke, sudah masuk ya, audio input capture, display capture 2. Nah, ini sudah cukup jika kita hanya akan melakukan rekam audio dan juga rekam apa yang kita akan lakukan di area monitor ini ya. Kemudian, nah, kalau misalnya area yang akan kita rekam itu kita perkecil, tinggal geser kursor pada halaman layar ini. Nah, misal seperti ini, kita perkecil areanya. Misalnya kita nggak ingin supaya menu bar ataupun taskbar di bagian Windows bawah ini kelihatan, bisa kita lebarkan, kemudian kita sesuaikan dengan area. Jadi area ini adalah area yang akan nanti di capture ya. Oke, itu. Nah, kalau mau misalnya mulai merekam, berarti start recording. Oke, bukan start streaming ya, tapi start recording karena akan mulai merekam. Oke, berarti kita untuk mulai merekam. Dah, itu layar di komputer kita sudah mulai merekam, kemudian dia akan tersimpan secara default di folder di drive C kita, biasanya di bagian video. Misal kita stop recording. Oke, kita buka file folder di Windows Explorer di bagian video. Nah, akan muncul video yang sudah tadi kita rekam di sini, misal seperti ini tadi. Oke, itu sih hasil contoh videonya seperti itu. Jadi suaranya udah masuk, recordingnya juga udah masuk, jadi udah jadi. Oke, itu aja kalau misalnya kita mau rekam layar komputer kita menggunakan OBS Studio. Cukup mudah kan? Semoga bisa dipraktekkan dengan mudah ya. Ya, itu aja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.